Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice, channel seputar dunia apologet, debat virtual lintas agama. Dan channel ini bertujuan juga untuk mencegah pemurtadan. Seperti biasa, channel Muslim Voice akan menayangkan dialog lintas iman yang pada kesempatan kali ini debat antara pendeta Hermi dengan jemaat Kristen membahas tentang ketuhanan Yesus. Debat yang sangat menarik sekali tentunya antara Oten vs Oten. Selamat menyaksikan, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Muslim Voice tentunya untuk perkembangan channel ini. Jadi kalau di ayat 4 Injil kanonik, Bapak yang memberi pengetahuan gimana? Yang berkata-kata gimana? Kamu terima juga atau tolak? Satu lagi dasarnya juga ini bukan, kamu kan menganggap itu Yesus. Nah, kalau di dalam 4 Injil kanonik yang berkata-kata itu di dalam kamu adalah Bapa, gimana? Kamu juga percaya? Berkata-kata Bapa dalam aku? Iya. Percaya nggak? Maksudnya itu? Loh, kamu kan mengutip Lukas 21 ayat 15. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah. Oke? Nah, di ayat yang lain bukan aku tetapi Bapa yang memberikan kata-kata hikmat. Nah, kamu percaya nggak itu? Oh, jadi kalau Bapa dalam aku berarti hikmatnya Bapa itulah pekerjaan, ya kan? Ya, bukan itu kasusnya. Kan saya tanya, sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat. Saya tanya, akunya siapa? Kamu bilang Tuhan Yesus. Nah, di ayat yang lain bukan Tuhan Yesus, bukan menggunakan nama aku, bukan menggunakan kata aku atau Yesus, tetapi menggunakan kata Bapa. Iya. Jadi kalau Bapak berkata-kata itu bukan dalam kata-kata. Nah, minta ampun, Yesus saya nyambungnya ya. Iya, memang nggak nyambung. Nggak nyambung. Itu nggak nyambung, Pak Laban. Ya, Bapak itu kan bukan perkataan yang harus diperkatakan, tapi yang harus dikatakan. Jadi yang berkata-kata ketika kamu diperhadapkan dengan titik, yang berkata-kata di dalam diri kamu ada 3 berarti, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, begitu? Enggak seperti itu. Nah, makanya itu saya kan mengambil patokan dari, kamu ngerti nggak ucapanmu? Ya, kalau kata kita saya belum berkata-kata ini, saya berusaha berhikmat ya. Kalau ditanya hikmat yang kau dapat itu dari mana? Yang menuntunmu siapa? Itu ya tuntunan dari Yesus ya. Oke, di dalam Lukas 21 ayat 15 Yesus menuntun, benar? Ya. Nah, Ya. di dalam Matius 10 ayat 20 Bapak yang menuntun. Itu biji mana? Bentar saya baca Matius 10 ayat 20. bentar ya. Capek juga ya. Matius 10 ayat 20. Iya. Gas yang keras. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Nah, masalah Bapak tuh? Iya. Jadi kalau katakan ini melainkan roh Bapamu. Nah, roh itu apa? Roh itu pemberi hidup. Nah, itu makanya saya katakan tadi pekerjaan, bukan dikata-katakan lagi. Kata-kata itu jadi pekerjaan. Aduh, minta ampun, Nah, kan? itu. Ini Itu kasusnya pengalaman kan saya. tentang hikmat. Ya, hikmat itu kan hikmat artinya kajian yang terdalam serta aplikasinya harus sejalan. Ini orang ini ngerti nggak jawabannya? Coba apa arti kata hikmat? Bro, Wisdom. bahasamu direnain dikit, Maligil. Kajian yang mendalam tentang segala sesuatu serta penerapannya. Saya sih, saya merasa itu sudah bahasa paling sederhana. Kalau nggak ngerti, hikmat kan begitu. oke, saya ulangi ya. Kamu mengutip Lukas 21 ayat 15. Sebab aku sendiri yang akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat. Iya. Oke, jadi ketika kamu diperhadapkan, kamu ditentang oleh lawanmu, kan saya tanya ada berapa yang menyertai memberikan hikmat? Kamu bilang 1, dan itu namanya Yesus. Nah, di dalam Lukas 21 ayat 15, aku di sini Yesus. Nah, saya bawa nih di ayat yang lain yang memberikan kata-kata hikmat itu adalah Bapa.
Roh bapamu, jangan bapak, roh bapamu. Iya kan bapak, roh itu kan bapak. Iya, roh itu kan artinya memberi hidup. Ya minta ampun di Indonesia Raya. Kan itu artinya. Iya, roh itu siapa? Roh Kan itu bapak. memberi hidup. Nah, enggak, bukan seperti itu artinya. Roh itu memberi hidup, itu kan kata Yesus. Bapak itu pekerjaan, makanya kata-kata itu jadi pekerjaan. Pekerjaan itu siapa dia di dalam saya. Jadi yang itulah hikmat. Iya. Nggak bisa dibantah. Karena kamu bukan kamu yang berkata-kata. Jadi yang berkata-kata itu adalah roh bapamu. Oke, roh bapak itu bapak bukan? Bapak itu apa? Kan pekerjaan. Iya, roh itu bapak bukan. Minta ampun dah. Pekerjaan yang memberi hidup. Ampun dah. Sinergi yang memberi hidup. Saya jangan ditarik-tarik ke doktrin-doktrin seperti itu, nggak masuk akal bagi saya itu. Bukan nggak masuk akal, RCS mulu. Ini. Iya loh, kalau Anda berpikiran esoteris ya loh. Coba masuk ke esoteris. Apa esoteris? Nah, ini ya. Kamu bawa esoteris, ngerti nggak esoteris? Esoteris itu kan masalah batinnya. Masalah batinnya? Iya. Ya, roh bapak itu masalah batinnya? Kok nggak paham sih eksoteris dan esoteris perbedaannya? Nggak paham deh. Roh bapak di situ naun, kata benda, bukan esoteris. Aduh, minta ampun deh. Ada itu tuh bahasa apa itu bahasa apa? Bacakan bro Samudra, udahlah. Gak ada tanya Ya, ini saya. apa itu bapak? Lanjut, bro. Non pula, gua kata benda. Gak penyembah berhala jadinya kita ini. Masa bapak kata benda? Udah jelas Yesus mengatakan itu pekerjaan yang harus dikerjakan. Kita udah ngobrol sama Bang Laban, Bang Malikil ini 3 hari terakhir. Memang ada kesamaan beliau ini dengan ini, apa namanya, dengan motor dikunci stang, ya kalau ngobrolnya. Jadi belok ke kiri, muter aja. Biasanya beloknya selalu ke esoteris ya. Memang begitu. Saya nggak kuat mana kalau bisa. orang bicara Nggak dengan bisa orang dia. yang nalarnya nggak jalan, saya nggak kuat kawan. Cepat asam lambung saya. Iya, kalau nalar agama ini hanya 2, eksoteris atau esoteris. Itu aja. Masih sih nggak paham Esoteris aja nggak ngerti apa esoteris. Penerapannya pun Esoteris salah. itu Sembarangan kau terapkan. logikanya segala sesuatu dihubungkan dengan hal lahiriah, itulah non tadi, wujud, rupiah, benda-benda. Itu logika kamu. Iya, penempatan eksoterismu itu tidak apa ya, tidak apa yang kau Saya nggak maksud? menempatkan esoteris. Anda berpikiran esoteris, saya berpikiran esoteris. Kamu berpikiran esoteris. Ya, Oke. Anda berpikiran esoteris karena selalu tadi itu Bapak masa Bapak jadi benda? Oke, jadi esoteris itu kan sifatnya apa? Adjektif atau noun? Itu Bentuknya itu adjektif atau noun? Itu bukan noun loh, kata benda, kata lahiriah, kata hurufiah, nggak seperti Lah, itu. terus? Esoteris. Hikmatnya yang terdalam di situ apa, dikaji esensinya, esensi. Iya, Yang makna Anda toh. terapkan dari kata-kata Iya, itu makna apa? toh. Nah, Iya. makna itu kan dapat setelah pesat. Artinya kalau Anda bicara tentang roh Bapa, Anda tidak bicara kata benda, kata sifat. Iya, Nggak seperti itu lagi. bagaimana Anda bisa mendapati makna jika pesatnya you langgar? Gimana sih? Kok ditarik lagi ke ilmu Bukan esoteris? ditarik, ini tentang asal usul. Kan untuk mencapai shot, kamu harus melewati pesat, deras, remes, baru shotnya. Nah itu yang kamu maksud dengan esoteris. Masalahnya penempatannya kamu nggak ngerti, sembarangan saja. Yang penting kelihatan keren, menggunakan bahasa esoteris, nggak ngerti. Terapkan di hidup Anda itu Bapak itu apa? Coba terapkan. Ini bukan tentang terapkan, di situ yang memberikan kata-kata hikmat adalah Bapak. Itulah, jadi eksoteris itu selalu berdebat dengan esoteris, nggak akan ketemu. Itu harus Anda pahami. Tar dulu, Ini orang yang dilahirkan dari apa sih? Saya paham pertemuan Tar dulu, ini. Pak Laban, Anda tar dulu. paham.
Daripada aku tambah pusing, aku minum kalpanak dulu ya, bentar ya. Iya, saya paham esoteris itu tidak akan ketemu dengan logika esoteris. Ini mungkin di situ. Istilahnya begini, orang makrifat itu berdebat dengan orang syariat. Tapi itu Iya, kira-kira seperti itu ya. Jadi datang orang syariat, oh kamu begini. Coba Pak Hos besarkan biar dia ya ikuti maunya. Esoteris ini ya, kamu kan menggunakan esoteris. Nih, esoteris itu basisnya itu sama seperti short makna. Esoteris itu bersifat khusus rahasia, jadi makna di balik itu. Jadi mendapati makna, you kan harus melewati proses. Ada pesat, ada deras, ada remes, baru shotnya. Nah, kamu mau loncat pagar, kamu menghilangkan ini nggak ngerti udah mau motong. Kamu mau menghilangkan keterangan. Nah, jadi kata itulah awalnya. Iya, sebentar dulu. Kan di sini yang berkata-kata adalah roh Bapa. Nah, kamu mau menghilangkan seolah-olah bukan Bapa di dalam pemaknaanmu, begitu toh maksudmu? Kalau roh Bapa itu berkata-kata, bukan perkataan lagi. Ya, minta ampun ini. Tinggal penerapan. Kau pernah sekolah kagak sih? Kok bodoh sekali kau ini? Ya, namanya eksoteris ya eksoteris. Agak ketemu. Udahlah Pak Hos, saya nyerah, nanti asam lambung juga. Nah, iya, memang seperti itu. Nah, kerjaan Anda kan tiap hari berdebat karena eksoteris. Pekerjaan eksoteris itu berdebat setiap hari, itu pasti. Gunakanlah bahasa yang kau mengerti, Dek. Minum malu-maluin. Berapa sih umurmu, Malikil? Ya, saya. Berapa umurmu ya? Tahun depan bulan depan 210. Ya jujur lah, saya jujur saya udah di atas 50 loh. Iya, maksud saya begini, kamu mau menggunakan bahasa, gunakan bahasa yang kau mengerti. Jangan sok-sokan lah kedengaran begini-begini, eksoteris, nggak ngerti apa itu mengajar. Makanya ayo terapkan kata-kata itu. Mau terapkan biji mana kalau kamu nggak ngerti arti kata itu? Aduh, minta ampun. Saya meminta Anda penerapan Anda. Jelaskan saya penerapan Anda tentang ketuhanan ini. Coba jelaskan saya akan laksanakan. Nah, mending kamu syahadat aja, ada ustadz ini. Loh, jangan dengan pakai yang lain. Kamu kan berdebat setiap hari. Apa sih intinya berdebat? Coba sampaikan kepada saya, akan saya laksanakan. Apa intinya kamu berdebat setiap hari? Parah juga ya, kamu nggak tahu apa kasusnya menyambung-nyambungnya ke sana. Itulah makanya jadi eksoteris itu selalu terkungkung di situ, berdebat, nggak ada esensinya. Betul, saya minta esensi dari Anda tentang keyakinan Anda, keimanan Anda. Tentu akan saya terapkan. Kalau bisa saya terapkan. Jangan minta saya bersahadat ke agama lain. Anda ada di sini yang setiap hari berdebat dengan ilmu esoteris. Kan bingung Anda kan? Salahnya begini, you menggunakan suatu bahasa diksi yang tidak kau mengerti. Masalahnya kamu hanya sok-sokan terdengar esoteris, seksoris, apalah, tapi nggak ngerti itu problemnya. Ya, sekarang saya balikkan, apa pengertian Anda yang bisa saya terapkan apa? Ini orang ini lidahnya bercabang, loncat sana, loncat sini, ditangkap di kaki. Saya balikkan saya balikkan alif ya, ditangkap di ekor, gigit kepala, dikangkat kepala, ekor. Aduh, minta ampun. Apa ilmu Anda yang bisa saya terapkan? Coba. Aku nyerah. Laban gini. Nasihat saya begini deh ya. Kalau you mau masuk umurmu berapa sih? Iya, kalau memang kalau saya melihat suaramu, kamu lebih tua umur, tapi secara pengetahuan kau adik saya. Ya. Eksoteris di mana yang terdalam lo? Mana yang terdalam eksoteris? Kau panggil adik sama eksoteris? Kamu dapat pada suatu kesimpulan. Esoteris itu sifatnya bisa kesimpulan. Itu melewati proses. Bukan kesimpulan, adaptasi, ada penerapan. Kok kesimpulan nanti biar. Iya, penerapannya kesimpulan diterapkan, Dedeng. Aduh, coba kesimpulan apa yang bisa saya terapkan dari kesimpulan Anda untuk kehidupan saya sehari-hari? Pak Hos,
betul, saya izin turut menyerah. Nah itu kan, nah, begitu. Iya, kan? Jadi kunci stang ya. kunci Jadi stang gitu. Jadi cara saya seperti itu ya untuk menghadapi Kristen-Kristen ya seperti itu ya. Waduh. Setiap hari, kasihan, nggak ada ilmu. Waduh, jangan menyerang udah nggak ada orangnya dong, Bang. Udah. Ya ini. Halo Dek, kakaknya udah pergi Dek. Tapi memang model Pak Laban ini ya yang selalu tidak bisa dikalahkan kalau di debat. Iya, saya nggak pernah Ya, nyerang. karena Nyerang saya. karena nggak ada yang bisa dipegang. Bilang kunci stang. Ustaz. Iya. Aduh. Ya, tapi begini kan lebih baik daripada kita mah udahlah pasrah aja lah. Kalau hidayah Allah diterima ya Anda mualaf. Waduh, itu pun saya tantang juga. mesti lepas kunci stang dulu baru bisa masuk Islam. Kalau enggak, wah susah juga Pak Laban. Kemarin kan katanya kalau saya masuk Islam ma'rifat ya? Bukan ma'rifat ya, Bang Laban? Bang Laban bilang apa? Pasti ma'rifat nanti ya. Langsung mendekatkan diri dengan Allah, nggak usah sholat, nggak usah ini, pokoknya paling dekat sama Allah gitu kan? Ya itu kan pengertian umum anggapan luar sana seperti itu. Itu kan sangat privat itu. Iya, nggak perlu syariat, nggak perlu sholat, nggak perlu zikir. Nah, pokoknya paling dekat sama Allah gitu. Jadi pakai niat aja dia Bang. Udah marifat Bang. jadi begitu ya. Jadi kalau Kristen pun diajak marifat, dia pasti diam Gini gitu. Bang ya. Abang ngerti nggak Bang marifat itu apa Bang? Ya kalau secara arti singkat ya, pengenalan akan Sang Pencipta Enggak. di dalam Kurang dengar, diri. Bang. Kurang kuat Bang. Ya kalau marifat dalam yang saya tangkap ya secara kata singkatnya, pengenalan diri kita tentang Sang Pencipta di dalam diri kita. Abang itulah, abang nggak tahu, sok tahu marifat itu bukan apa. Nah, dan ini kita, ini punya kita nih. Kita kalau orang itu. Coba ajari saya marifat. Kalau ketemu Edi Bada ya reunian jadinya. Apalagi Karena kalau ketemu orang seperti kami berhenti itu memang terkunci jadinya. Perdebatan itu terkunci. Jadi misi kami ya, misi yang satu server seperti itu. Perdebatan itu akan diusahakan itu berhenti. Kayaknya Smalikel itu. Biasanya ini kan paling tahan itu berlama-lama di satu komal. Dia kan turun dia kan. Karena ada hikmat. Ini kita sapa dulu nih. Dia. Kita sapa dulu nih Pak Kejadian sama Pak Hendra. Ya, selamat sore. Sore Pak Kejadian. Selamat sore juga. Pak Hendra ini Muslim non Muslim? Muslim Pak. Oh Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ada yang mau disampaikan Pak Hendra? Bentar Pak. Ada. Saya mau sedikit tentang ilmu tauhid Pak. Oke, sebentar ya. Kenapa Pak Laban? Bentar ya. Saya Oke. Ya, wah Pak Kejadian padahal mau ngejar Pak Laban. Kayaknya. Gimana Pak Hendra soal tauhid? Saya ingin tahu tentang ilmu tauhid itu bagaimana Pak? Apa yang mau dipertanyakan Pak? Tentang apalah hukum-hukum Islam itu. Waduh, ini kita lagi berbicara atau lagi diskusi lintas iman Pak, bukan kajian internal Islam. Bapak bisa join API Jabodetabek atau API DPW untuk kajian Pak. Oh jadi ini bukan, jadi ini bahasa apa Bapak? Ini lintas Pak, lintas iman. Lintas iman.
Kecuali kalau bapak non muslim mempertanyakan tauhid, nah baru kita jelaskan dan kita perbandingkan dengan Tritunggal atau ketuhanan bapak. Tapi kalau bapak tauhid mempertanyakan tauhid kan itu lebih ke internal dan kajian, Mbak. Oh. Iya, maksudnya kan kalau untuk mengkaji lebih dalam itu perlu waktu yang cukup. Kalau lebih dalam, kalau sekedar kulitnya, ya tentu ya kita bisa sering dengar juga. Dan untuk kajian lebih dalam itu kita ada fokus kajiannya di internal. Contoh API Jabodetabek tadi yang dikatakan. Di situ kajian internal Islam. Nah, karena pada prinsipnya tauhid itu kan tentang bagaimana ilmu kita mengenal Allah itu Esa. Kenapa kita mengenal demikian? Karena Allah sendiri berfirman kalau Allah itu Esa gitu. Nah, kalau Allah sudah mengatakan Allah itu Esa, yang memang tidak ada Tuhan selain Dia, maka kita harus pelajari ilmunya. Nah, ilmunya itu disebut ilmu tauhid. Jadi tidak ada Tuhan selain Dia, atau tidak ada yang menyertai Dia gitu. Nah, seperti itu Bang, pemahamannya. Lebih dalamnya lagi nanti kan kita bisa belajar, itu ada kitab-kitabnya. Seperti itu Pak. Oh. Ya udahlah Pak, saya ke Jabodetabek aja ya. Siap. Terima kasih Pak Hendra waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hanafi, gimana? Jangan suruh turun dulu Hendra, itu ada ongkosnya nggak ke Jabodetabek? Itu dari mana tinggalnya? Aku main suruh ke Jabodetabek, dia tinggalnya di mana dong? Kan ada live-nya, Ustaz. Oh, enggak, takutnya dia nggak ada ongkos, ntar kayak Laban ini. Narik apa syariat ini? Suruh main ke Jabodetabek nggak ada ongkos, gimana sih? Lanjut. Laban ini lagi istirahat nih, dia lagi lepas kunci stang. Gimana Pak, kejadian kunci stang ya? Ya karena lagi istirahat, aku kan naik untuk buka stangnya, lagi istirahat ya. Masa disamakannya marifat di Islam dengan esoteris? Bang bilang tadi nggak ngaji, nggak zikir, ya kan? Langsung naik ke atas. Kacau benar sih. Ya. Nah, kan makasih dulu. Mau masuk Islam pun mana bisa kalau stangnya terkunci, ya saja orang. Iya Bang, tadi aku ketiduran aku Bang. Iya santai. Gimana Bang Minus? Oke, siap. Istirahat ya. Siap Pak kejadian. Iya. Semoga Tuhan Yesus memberkati Pak. Waduh, naik lagi nih. Iya, tadi ketiduran katanya Bang Minus. Gimana Bang Minus? Ada yang topik tadi mau disambung atau? Ya ini topik Pak Laban itu kan menarik, itu lebih menarik sepertinya daripada topik-topik teks seperti itu. Oh, kalau teks ini ya membosankan ya? Iya, rumit. Jadi soal si paling kenal Tuhan nih, gimana Bang? Iya, ya memang harus mengarahkan kepada itu. Ya, kalau bicara agama spiritual ya memang ujung-ujungnya kepada itu kita mengarah, dari apa tadi ya, eksoteris kepada esoteris, ya itu intisari dari pengajaran agama ya, seharusnya seperti itu, karena kita kan sedang membahas hal-hal yang spiritual. Kalau menurut pribadiku sih soal iman ya. Ya boleh. Makanya sih senang juga itu Bang, dari hal-hal yang syariat bergeser kepada hal-hal yang bukan syariat lagi, mungkin seperti itu Bang. Nah tapi gini Bang, kita kan untuk mendekatkan diri dan mengenal Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya kan kita mesti ada syariatnya Bang. Kita udah minimal melengkapi syariatnya, baru kita naik level lah. Nah kalau syariatnya aja kita nggak kerjakan, gimana kita mau jadi paling kenal? Ya itu tadi, karena sudah bergeser Bang, karena di Kristen sendiri ya mengalami pergeseran itu.
tidak lagi menjalankan hal-hal ritual syariat itu, Bang. Yang artinya memang kalau di Kristen sendiri perjanjian lama mengatur hal-hal yang seperti itu, ritual syariat itu. Artinya ketika perjanjian baru hadir, Yesus ada, pergeseran itulah yang dimulai, Bang. Artinya tidak lagi topik intisarinya itu tidak lagi syariat ritual tersebut, Bang. Artinya sudah bergeser dari yang eksoteris tadi kepada esoteris tadi, Bang. Itu mungkin maksudnya Pak Laban itu kurasa. Jadi kehadiran Yesus itu untuk abang justru mentiadakan syariat ya? Iya, Bang, ya bisa jadi gitu. Bisa ditanggap seperti itu, Bang. Jadi tugas dia datang untuk menghilangkan syariat. Iya, memang karena syariat itu mungkin hanya buatan manusia karena sesuai dengan zaman tokoh-tokoh yang membawa gitu sih, Bang. Tapi justru dia sebenarnya melakukan syariat, Bang, dengan sholat. Silakan, Ustaz. Ya, sebenarnya kalau kita coba lebih ke ini ya, konteks pengajaran ya. Ketika kita melihat Yesus sendiri, Yesus itu menjalankan syariat, namun imannya itu makrifat gitu loh maksudnya. Jadi yang namanya makrifat itu bukan berarti dia meninggalkan syariat gitu. Ya contoh kan Yesus melakukan pekerjaan apa yang dikerjakan oleh Bapa gitu. Dia melakukan, dia berdakwah gitu kan. Dia tidak meninggalkan hal syariat seperti itu. Dia berpuasa kok, dia bersujud. Tapi level keimanannya itu yang berbeda. Nah, saya teringat sebenarnya ya kalau kita bahas contoh begini. Makanya ketika dikatakan Yesus aku dan Bapa adalah satu, itu kan tentang masalah apa yang dikerjakan oleh Yesus itu sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Bapa, kan gitu. Sehingga apa, dia itu satu arah, satu tujuan gitu, satu kehendak Tuhan itu dijalankan oleh Yesus. Yesus mengikuti kehendak Tuhan sejalan, maka dia berada di dalam bagaimana perlindungan Tuhan, kekuasaan Tuhan. Ya semuanya itu pekerjaannya itu pekerjaan Tuhan. Tapi itu konsep level keimanan yang tinggi, pengajaran seorang nabi. Orang yang salah paham dari bawah loncat, oh itu Tuhan. Nah itu salahnya. Nah, karena ada satu pengajaran, misal di dalam Islam itu ada juga salah satu hadis kursi malah itu kalau derajatnya. Jadi itu kan kalimatnya itu, tapi di dalam Islam lebih jelas. Jadi tidak salah paham. Karena di situ kalau kita pakai bahasa Indonesianya itu kan, barang siapa yang memusuhi waliku maka aku telah mengumumkan perang dengannya, kan gitu. Wali ini hamba Tuhan ini. Tidak ada yang bisa mendekati dan sebagainya. Maksudnya siapa dia orang tersebut? Dia itu jadi orang yang melakukan apa ketika Tuhan mewajibkan menjalankan, dia lakukan. Bahkan di situ kalimat-kalimatnya wa ma taqarraba ilayya abdi bisain ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi wa la yazalu abdi yataqarraba ilayya. Dan seterusnya itu panjang ya redaksinya saya. Sehingga apa? Ketika di orang itu, manusia itu menjalankan Tuhan perintahkan, ini wajib dijalankan, dia lakukan. Apa yang menjadi amalan yang mendekat kepada Tuhan dia lakukan. Amalan-amalan yang menjauh maksiat dia tinggalkan. Maka di situ di dalam hadis itu dikatakan, jadi maka penglihatannya adalah penglihatanku. Jadi penglihatannya adalah penglihatanku, pendengarannya adalah pendengaranku. Pendengaran orang itu pendengaran Tuhan gitu loh. Nah, bukan berarti seorang hamba ini, seorang wali ini adalah Tuhan, bukan. Ya ibarat Yesus itu tadi sendiri.